wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang, dan tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan untuk dapat hadir dalam acara pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dan bergabung dalam acara Due Diligence Meeting dan Public Expose penawaran umum perdana saham PT Multi Medica International Tbk. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini akan diisi dengan sambutan oleh Komisaris Independen PT Multi Medica International Tbk, Bapak Togu Cornetius Simanjuntak, dan dilanjutkan dengan paparan mengenai profil dan kinerja perseroan yang akan disampaikan oleh Direksi PT Multi Medica International Tbk. Kemudian paparan akan dilanjutkan oleh Bapak Mukti Wibowo Kamihadi selaku Deputy Director Investment Banking PT Mirai Aset Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek. Dan juga beliau akan menyampaikan paparan mengenai penawaran umum perdana saham PT Multi Medica International Tbk dan juga akan memimpin jalannya sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesi tanya jawab hanya kami peruntukkan untuk Bapak Ibu calon investor. Sedangkan kepada para wartawan akan disiapkan sesi khusus setelah acara ini. Dan untuk mengawali acara ini kami ingin mengundang dengan hormat Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan mengambil sikap sempurna dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekali lagi dengan hormat Bapak Ibu kami undang untuk dapat berdiri dan bersama-sama marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami memasuki inti acara pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita saksikan tayangan video company profile PT Multi Medica International Tbk. Selamat menyaksikan. Tantangan terakhir dari semua bisnis adalah bagaimana produk yang dihasilkan mampu menjangkau semua orang dan konsumen dapat merasa puas. Kami, MMI, merupakan perusahaan distribusi, tapi kami juga lebih dari itu. Kami fokus pada penyediaan brand-brand global dan terkemuka.
untuk alat kecantikan dan kesehatan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Kami secara langsung mendesain dan mengemas beberapa produk dengan kualitas terbaik, dan terus berinovasi dalam mendesain dan mengemas produk tersebut secara unik dan berbeda, sesuai dengan target market yang kami tuju. Hal itulah yang membuat kami spesial, sehingga produk yang kami hasilkan kuat secara konsep sekaligus memiliki kualitas yang unggul. Produk kesehatan kami dikirim melalui segmen pasar yang sangat unik untuk toko modern retail dengan jaringan distribusi yang tersebar di 34 provinsi dan memiliki lebih dari 40.000 toko. Untuk menyasar konsumen dari milenial hingga generasi Z di era digital, selain penjualan di online store, MMI juga bekerja sama dengan Wir Asia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi berbasis augmented reality dan virtual reality. Dengan artificial intelligence, MMI akan merambah dunia metaverse. Di sini kami juga tidak hanya menyediakan produk terbaik, tapi sekaligus memberikan solusi bagi bisnis retail Anda. Dengan semangat tata nilai perusahaan, We Care. Kami baru usaha untuk mencapai kepercayaan konsumen dalam hal kualitas dan gaya. Untuk membantu berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan konsumen, kami menekankan dalam menciptakan produk kesehatan yang lebih aman, premium, fashionable, efektif, unik, dan stylish dengan harga terjangkau. Kami juga tidak hanya fokus pada pengembangan produk dan layanan semata, tapi juga pada pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam upaya memberikan layanan prima. Awalnya kami mulai mendistribusikan produk kami melalui jaringan Alfamart, Alfamidi, Indomart, Indogrosir, Super Indo, Food Hall, Lion, dan banyak minimarket retail lainnya. Dengan IP global saat ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan brand-brand internasional seperti DC Comics, dengan franchise film dari Warner Brothers Studio, yaitu Justice League. Kami juga memiliki lisensi eksklusif dengan Line Friends untuk memproduksi masker dan patch aromaterapi dengan karakter BT21, hasil kolaborasi Line Friends dengan BTS. Kami juga telah menandatangani kontrak dengan distributor Korea yang membawa brand franchise Taniten, yaitu DRM Bridge dan G-Fruit, yaitu produsen kosmetik Korea terkemuka. Kami, MMI, akan terus berupaya mengembangkan, berinovasi, dan menciptakan produk-produk berkualitas yang membawa kebahagiaan bagi lebih dari 10 juta customer yang telah kami miliki. Misi kami, MMI, akan terus memberikan kualitas hidup pada masyarakat global, baik sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Boleh kita berikan apresiasi untuk seluruh sepak terjang dari PT Multimedica International Tbk. Tentunya hari ini merupakan suatu hari yang sangat membanggakan bagi seluruh tim MMI. Oleh karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk juga dapat memperkenalkan
dari jajaran Dewan Komisaris dan jajaran Direksi PT Multimedica International Tbk yang hadir pada pagi hari ini, juga penjamin pelaksana emisi efek dan para lembaga profesi penunjang pasar modal yang telah mendukung terlaksananya IPO ini. Dan dengan hormat kami mohon untuk nama yang bersangkutan untuk dapat berdiri sejenak setelah namanya kami sebutkan ataupun perwakilan institusi untuk menyapa tentunya calon investor yang telah hadir. Baiklah, telah hadir dan bergabung bersama kita selaku Komisaris Independen, boleh kita berikan sambutan yang hangat Bapak Togu Cornetius Simanjuntak. Selamat pagi, selamat datang Pak. Dan telah hadir juga Direksi PT Multimedica International Tbk, selaku Direktur Utama dan Founder Bapak Mengki Mangarek. Selamat pagi, selamat datang Pak. Selaku Direktur Keuangan dan Co-Founder Ibu Evelyn Natalia Susanto. Selamat pagi Ibu. Dan juga selaku GM Operational Bapak Christopher Lee. Good morning and welcome sir. Selaku GM Marketing Bapak Jackie Raharja. Dan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Mukti Wibowo Kamihadi yang juga selaku Direktur Deputy Director Investment Banking. Boleh kita berikan sambutan? Selamat pagi Pak. Sedangkan dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut mendukung proses IPO ini adalah dari Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan. Boleh kita berikan sambutan, selamat datang. Dari konsultan hukum Warrens and Partners, selamat pagi Pak. Dari notaris Dr. Sugi Haryati SHMKN. Dan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita. Selamat pagi, selamat datang. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Deputy Director Investment Banking PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Mukti Wibowo Kamihadi yang bertindak selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi. Kami persilakan Pak Bowo. Terima kasih Bu Asti. Baik, terima kasih Bu Asti sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Mengki Mangarek selaku Direktur Utama PT Multimedica International Tbk beserta jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Yang saya hormati juga lembaga dan profesi penunjang yang telah membantu terlaksananya atau proses IPO ini. Dan kemudian tentunya khususnya kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara kita hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat melaksanakan due diligence meeting dan public expose PT Multimedica International Tbk dalam rangka rencana perseroan dalam melakukan penawaran umum perdana saham perseroan. Acara ini dilakukan sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat dan di mana manajemen akan melakukan paparan mengenai profil perusahaan sehingga Bapak dan Ibu selaku calon investor dapat memahami kinerja dan profil perusahaan. Beberapa hal yang perlu dicatat pada hari ini bahwa masa penawaran awal ini atau book building ini indikatif akan dilaksanakan sejak tanggal 15 sampai 22 November 2022 dan juga indikatif masa penawaran umum adalah tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2022. Nah, untuk para calon investor yang berminat untuk menyampaikan minatnya kepada kami, untuk nasabah Mirai Aset dapat menghubungi masing-masing salesnya ya untuk mendapatkan book building form dan kemudian bisa menyampaikan minatnya untuk mendapatkan fixed allotment ya. Dan untuk nasabah online untuk bisa menghubungi customer service kami ya. Dan kemudian untuk nasabah-nasabah
yang berminat untuk masuk kepada pooling juga bisa menyampaikan minatnya di website i-ipo.co.id. Dan untuk juga para calon investor yang bukan merupakan nasabah Mirai Aset Sekuritas juga bisa menyampaikan minatnya melalui website ipo.co.id untuk menyampaikan minatnya. Demikian kami sampaikan terima kasih kepada PT Multimedica International Tbk yang telah mempercayakan kami PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebagai sole lead underwriter, ya. Dan kita harapkan bahwa saham perusahaan dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2022 ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Togu selaku Komisaris Independen, ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Waktu dan tempat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bowo selaku moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu calon investor yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara public expose PT Multimedica Indonesia Tbk. Terima kasih juga kami ucapkan kepada lembaga penunjang, khususnya kepada PT Mirai Aset sebagai penjamin pelaksana emisi. Tentu banyak hal-hal yang dilakukan sepanjang proses untuk memperoleh izin efektif dari OJK maupun izin listing di Bursa Efek Indonesia. Dan kepada tim IPO, kepada seluruh karyawan dari Multimedica Indonesia, juga terima kasih. Saya kira ini bahu-membahu dalam rangka untuk mempersiapkan PT Multimedica untuk menjadi perusahaan Tbk, dan ini memang proses yang panjang sebenarnya dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita pendiri Pak Mengki dan Ibu Evelyn. Semoga apa yang menjadi cita-cita beliau sebagai pendiri ini bisa bermanfaat dan mengembangkan PT Multimedica Indonesia ke depannya. Bapak Ibu calon investor yang saya hormati, saya tidak berbicara soal profil perusahaan, mungkin sekilas kita sudah baca dan sudah melihat, dan nanti akan lebih dalam akan dijelaskan oleh Pak Mengki. Tapi satu hal yang mungkin proses, kalau saya sebagai calon komisaris independen yang menjadi satu persyaratan sebagai perusahaan Tbk, ketika saya diminta bergabung, saya lihat visi misinya ini adalah suatu perusahaan yang punya visi ke depan. Karena saya pikir produk sekarang kan bagaimana menjual. Kalau bagaimana membuat, saya kira eranya sudah masa lalu, tapi sekarang yang persoalannya adalah bagaimana menjual. Salah satu jalan yang saya lihat ditawarkan oleh PT Multimedica ini sangat menarik. Ya, saya terus terang tidak begitu mengenal K-pop, tapi karena multimedia saya buka YouTube, rupanya terlalu luar biasa, rupanya penggemar K-pop, dan K-pop ini sangat mempengaruhi kepada calon konsumen yang akan disasar dari produk-produk PT Multimedica Indonesia. Oleh karena itu satu keyakinan bagi saya untuk ikut serta di dalam PT Multimedica untuk turut serta mengembangkan perusahaan ini. Ya, kalau kita lihat sepintas bagaimana mereka sudah punya kerjasama dengan distributor, dengan tadi berbagai seperti Alfamart, Indomart dan lain-lain segalanya. Dan kedepannya saya kira akan berkembang juga. Sepertinya sekarang kan baru masker Pak Mengki ya. Nanti kemudian mungkin produknya kecantikan segala. Mungkin itu nanti akan dipaparkan oleh Pak Mengki. Tapi saya sebagai komisaris independen juga menekankan kepada perusahaan, tetap perusahaan itu memang kalau menjadi besar dia harus
sejalan dengan pengelolaan yang sesuai dengan GCG, ya. Good Corporate Governance. Yang filosofinya ada 5 yang harus dipenuhi untuk menjadi perusahaan besar. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Ini prinsip-prinsip ini sebenarnya kalau komisaris itu kan nanti akan mengawasi juga untuk melindungi investor minoritas yang kira-kira calonnya adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu kata sambutan saya saat ini, dan selamat kepada Pak Menkyi dan Ibu Evelyn, dan kiranya perusahaan ini membawa manfaat di kemudian hari, dan semoga PT Multimedica Indonesia ke depannya akan maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Bo, silakan. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Menkyi untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Togu atas kata sambutannya sebagai Komisaris Independen. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa PT Multimedica International bisa hari ini bisa public expose dan penawaran saham perdana dan juga press conference. Dan terima kasih juga kepada lembaga penunjang profesi yang telah mendukung bahu-membahu sampai hari ini ya Pak. Ini sudah ceritanya sudah panjang dan lebar selama 6 bulan. Terima kasih juga Pak Bowo mewakili juga seluruh jajaran direksi dan manajemen Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kepada teman-teman juga penunjang, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi izinkan saya hari ini saya mengucap terima kasih kepada Pak Padi Asim dari Tirta Daya. Kita beri tepuk tangan ke Pak Padi, silakan beliau. Atas dukungannya juga dari Multi One Plus, Ibu Miss Jane. Terima kasih juga atas dukungannya sampai hari ini kita bisa berdiri. Kemudian juga tidak lupa dari Batumbu, saya silakan dari grup Temasek yang membantu kita finance sampai hari ini, dan juga kepada jajaran dari BCA, Pak Tony, ya makasih atas bantuannya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, secara singkat saya langsung saja izinkan kami untuk memaparkan tentang executive summary dari perusahaan PT Multimedica International. Kita mulai dengan pemaparan profil. Perusahaan kami PT Multimedica International terdiri dari Dewan Komisaris Ibu Hilary Josephine sebagai Komisaris Utama, Bapak Alan Feliciano sebagai Komisaris, kemudian Pak Togu Cornetius Simanjuntak sebagai Komisaris Independen, saya sendiri sebagai Direktur Utama dan Founder, kemudian diikuti Ibu Evelyn Natali Susanto sebagai Co-Founder dan Direktur Keuangan, diikuti oleh Mr. Christopher Lee, ini warga negara Korea, yang sudah 5 tahun di sini ya, tepuk tangan buat beliau luar biasa, sudah membantu kami bahu-membahu dan sebagai GM operasional, kemudian Saudara Jeki Rahaja, kita beri tepuk tangan juga dari GM Marketing kita ya. Saya lanjutkan dengan siapakah MMI? Banyak yang bertanya PT MMI ini siapa? MMI ini perusahaan distribusi retail FMCG. Kami memiliki kekayaan intelektual atau IP dari berbagai sumber, baik dari global maupun dari Korea. Dan kunci dari kami adalah distributor utama untuk house brand private label dari Alfamart, Alfamidi, Indomart, Indogrosir, Superindo, dan 17 modern retail lainnya. Produk kami sudah tersebar di 34 provinsi dan memiliki 45 distribution center di setiap provinsi. Dan produk-produk kami telah hadir di 40.000 toko di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sabang, sampai Merauke. Produk kami kalau kita hitung sesuai dengan pertumbuhan dari 2 minimarket retail, yaitu Alfamart dan Indomart, setiap 8 jam kita buka 1 toko baru. Karena setiap tahun mereka tumbuh 1.000 toko. Jadi barang kita setiap 8 jam muncul di setiap titik. Jadi itulah kunci keberhasilan kami. Tidak lupa kami juga memasarkan secara online dan marketplace, kita ada di Tokopedia, Shopee, dan JDID. Pengembangan dari MMI ini kita adalah memiliki beberapa license API yang baru kami miliki sekarang 3 perusahaan besar, yaitu dari DC Comics atau dikenal dengan Warner Brothers Studio,
Mereka memiliki IP yaitu salah satunya superhero, Justice League, yaitu seperti Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman. Kemudian kita juga memiliki IP dari Korea, yaitu dari Line Friends, itu dari perusahaan Naver. Naver itu adalah perusahaan Jepang yang sekarang juga di Korea. Mereka memiliki IP namanya BT21. BT21 itu hasil kolaborasi antara Line Friends dengan penyanyi megastar K-pop dunia yaitu BTS. Yang ketiga, kita juga memiliki IP dari distributor kami yaitu DRM Bridge dan Hype Entertainment, yaitu manajemen dari salah satu grup K-pop megastar yaitu BTS yang memasarkan 11 merchandise. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian di layar, itu produk-produk merchandise yang akan kita luncurkan selain dari produk alat kesehatan. Tahun depan kami akan meluncurkan produk kosmetik, kecantikan, skincare, personal care, dan juga merchandise. Salah satu merchandise yang kami akan luncurkan tahun depan adalah BTS Coffee. Itu hasil kolaborasi kami dengan pihak dari Hype Entertainment. Kemudian visi kami adalah menjadi perusahaan distributor FMCG yang menjual produk kesehatan, beauty care, personal care, dan juga perawatan kecantikan yang lain, kulit, yang nomor 1 dan inovatif di Indonesia. Misi kami ingin membuat keluarga Indonesia semakin sejahtera, bahagia, lebih sehat untuk sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu key milestone kami adalah kami berdiri baru saja 2020, tepatnya bulan Oktober. Kemudian karena keluarga background dari Ibu Evelyn adalah pemain alat kesehatan lebih dari 30 tahun, beliau juga diminta oleh Alfamart dan Alfamidi waktu itu kekurangan terhadap produk masker. Tahun 2021 kami ditunjuk oleh Alfamart menjadi house brand private label Alfamart. Mungkin Bapak Ibu nggak sangka ya, setiap kali Bapak Ibu pakai masker Alfamart di Alfamidi itu produk kami, 99%. Mulai dari Dakbil, KF94, dan macam-macam lainnya. Cuma nggak tahu karena kami selalu berada di belakang dari merek-merek terkenal. Dan alhamdulillah puji Tuhan, hari ini kami memiliki market share 23%, nomor 1 di semua modern trade market, baik Alfamart, Alfamidi, Indomart, Indogrossi, dan seluruh modern trade lainnya. Tahun 2021, kuartal 2 sama, karena berhasil di Alfamart produk Dakbil kami, nanti bisa dilihat video-videonya dan kesaksian di TikTok dan YouTube, bukan saya yang buat, mereka sendiri saking senangnya karena dibandingkan merek tetangga sebelah, kami punya lebih bagus, lebih rapi, dan akhirnya lebih enak dipakai, tidak merosot ya. Kalau merek tetangga kalau ngomong Dakbilnya makin lama makin turun, akhirnya hidungnya kelihatan. Mungkin pernah coba ya. Apalagi ada TikToknya orang naik motor, lagi naik motor dia turun pelan-pelan gitu ya. Jadi itu ternyata masker bukan untuk kesehatan tapi untuk menutup mulut Bapak Ibu supaya tambah kurus. Jadi karena tidak untuk di hidung tapi untuk menjaga mulut tidak bicara gitu ya. Oleh karena itu dari 2021 kuartal 2 kita meluncurkan produk 4D, masker 4D yang bentuknya 4 tekukan flip. Dan kami memiliki lebih dari 18 SKU di Indomaret. Itu terbanyak dari 38 merek lain, kami memiliki 18. Itu satu yang prestasi yang luar biasa. Kemudian karena kami berhasil membuat Disney punya masker, We Bear Bear, kami dilirik oleh DC Comics. DC Comics bilang, jangan buatin buat Disney doang dong, buatin buat kita. Maka DC Comics mengizinkan IP mereka yaitu Justice League. Kalau kita lihat sekarang film-film DC Comics sangat banyak ya. Mulai dari Black Adam, terus nanti ada Aquaman 2 yang mau main, itu semua DC Comics memiliki lebih dari 200 IP. Kami diberikan yang paling cantik yaitu superhero Justice League. Kami diminta membuat masker untuk masker dewasa dan anaknya dan sudah launching di Alfamart dan Alfamidi. Bapak Ibu boleh lihat dan sudah nanti dibagi di goodie bag ya buat teman-teman. 2021 akhir kami juga melihat ada potensi K-pop atau Korea Wave. Kita tahu ya sekarang anak-anak lebih hafal lagu Korea daripada lagu Indonesia. Setuju nggak Bapak Ibu? Wah itu udah banyak sekali ya. Kita lihat kemarin Sehun aja datang ke Central Park 6 jam macet total. Padahal nyanyi cuma 1 lagu. Miris ya, 1 lagu 6 jam, 3 jam macet masuk, 3 jam macet keluar. Kita nggak bisa kencing kemana-mana. Itu yang nunggu end to end ya, dari itu tidak bisa bergerak. Jadi kita mulai tahu ada BT21. BT21 itu kita pertama lihat di Samsung. Mungkin kalau kita lihat Samsung earphone itu karakter BT21.
Karakternya adalah 7, itu inspirasi dibuat oleh 7 personel dari BTS. Nah, kami beruntung mendapatkan IP di masker, dan kami satu-satunya pemegang lisensi untuk masker BT21 di Indonesia. Itu yang sangat luar biasa ya. Kemudian diikuti dengan aromatherapy patch. Seperti iklan-iklan lainnya, apapun makannya, minumnya harus X ya. Jadi sekarang Bapak Ibu boleh pakai masker merek apa aja, tapi aromatherapy patch-nya harus dari MMI. Tepuk tangan buat kita dulu loh semua ya. Iya. Jadi lanjutkan kita di 2022. Ini sudah adik dikasih IP, abangnya ngelirik. Yaitu apa? Adiknya BT21, abangnya nanya, kok cuma BT21 yang masuk? Saya abangnya siapa? Tiny Ten. Tiny Ten IP yang lebih baru, itu kombinasi antara BTS dengan manga Jepang. Modelnya mirip-mirip. Yaitu IP Tiny Ten itu lahir di tahun 2020. Dan menjadi global karena ada filmnya Dreams, ada filmnya Butter, dan ada film semuanya di Korea sangat terkenal. Kita dapat hak, yaitu aromatherapy patch dari Tiny Ten. Dan satu-satunya juga di Indonesia yang memiliki hak itu. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa ya. Dan setelah Tiny Ten datang, kakaknya minta lagi. Jangan cuma Tiny Ten, BTS-nya mana? Nah ini dia. Pertama dikasih, orang Indonesia suka apa? Sukanya 2 Pak, kopi dan karet, betul ya? Kalau kita kalau nggak ngopi, ngaret Pak, betul ya? Indonesia setuju nggak nih? Jadi yang dikasih kita BTS Coffee. Jadi kita ada 7 BTS Coffee. Siapa pernah rasa kopi rasa Jungkook? Pernah rasa nggak ya? Mbak, udah pernah rasa kopi rasa Jungkook? Rasa Suga pernah? Rasa V? Nah nanti tunggu MMI punya ya tahun depan ya. Kita ada BTS Coffee, rasanya luar biasa. Dilanjutkan kita juga dapat 11 kategori merchandise, mulai dari sleepwear, t-shirt, kita juga dapat wearable yang lain, mulai kaos kaki, mulai juga dari photo frame, kita juga dapat keychain, kita dapat juga sarung HP, kita dapat banyak sekali kategori, kurang lebih ada 100 SKU. Tapi yang kita naksir cuma 1, produk kecantikan. Siapa yang mau putih kayak Suga ya coba. Kata orang Indonesia, kalau cowok-cowok ya, kita nggak bisa bedain tuh cowok-cowok yang Korea yang BTS. Mukanya sama, putih, mirip gitu ya, setuju nggak? Siapa yang bisa bedain? Kalau cowok-cowok ditanya, siapa yang bisa bedain? Blackpink, nah Blackpink bisa beda ya. Kalau Blackpink bisa kelihatan bedanya, kira-kira demikian. Jadi setelah ini pun tahun 2022 kita ikut FIME atau Florida International Medical Expo. Dan ternyata produk Indonesia yang bisa masuk ke Amerika yaitu aromatherapy patch. Di Amerika mereka suka produk kita karena memiliki rasa minyak kayu putih. Kalau disebut di sana eukaliptus. Kita banyak demand dari Amerika Latin dan Amerika Utara seperti Kanada mau bikin aromaterapi dengan karakter IP. Tepuk tangan buat MMI, kita akan siap ekspor ya. Lanjut. Nah, untuk membahas ini tanpa membuang waktu saya persilakan Pak Jeki untuk membahas manfaat atau gelombang K-pop di Indonesia. Waktu dan tempat kami berikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Sekarang saya akan mencoba untuk memaparkan prospek industri memanfaatkan gelombang K-pop di Indonesia. Oke, jadi Multimedica Internasional dalam 5 tahun ke depan kita akan fokus kepada 5 kategori utama. Beauty products 36%, healthcare dan personal hygiene 28%, skincare 15%, personal care 13%, dan kategori lainnya 4%. Alasan dari MMI untuk fokus ke 5 produk ini karena di masa sekarang kita bisa melihat bahwa para calon konsumen atau potential buyers itu sangat-sangat mempercayai internet sebagai tempat mereka untuk menggali info, mencari info tentang segala sesuatu, ataupun untuk melihat review terhadap sebuah produk. Nah, dapat terlihat di chart di sebelah kiri bahwa yang kita ambil dari Google Search Engine tahun 2019, terdapat peningkatan sekitar 30% untuk pencarian mengenai hal-hal yang terkait dengan beauty dan personal care. Dan kata yang diketik di Google Search Engine itu glowing, hair oil, antiseptik, cuci tangan, pasta gigi, rambut sehat, sampo, dan segala perawatan rambut itu naik
dari 1 hingga 2 kali lipat compare dengan tahun lalu. Dan 83% dari semua wanita yang membeli produk perawatan wajah itu semuanya mencari solusi untuk bebas dari masalah kulit. Nah, chart ini atau data ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa para calon konsumen itu selalu ingin mencari solusi atau produk-produk yang baru yang ada di luar dari produk yang sudah ada di pasaran sekarang. Maka dari data ini, dan demand-nya sangat tinggi berarti ya. Maka dari data ini, kami tim marketing itu bisa untuk melakukan kampanye marketing atau aktivitas marketing yang lebih tepat guna, lebih tepat sasaran, memanfaatkan manfaat produk yang tepat agar outputnya kita bisa menghasilkan penjualan yang signifikan. Lalu sekarang kita akan melihat seberapa besar potensi pasar untuk personal beauty dan skincare di Indonesia. Kita ambil source dari statista.com. Pertumbuhan ini bisa kita lihat bahwa yang cat warna hijau itu beauty care, biru itu personal care, dan skincare itu yang berwarna ungu. Kita bisa melihat bahwa ada peningkatan atau pertumbuhan yang cukup signifikan ya dari tahun ke tahun hingga tahun 2006. Kalau kita ambil sampel 5 tahun dari 2021 ke 2026 itu peningkatan let's say di beauty care dari 1,64 menjadi 2,61 ini dalam miliar USD. Itu kenaikan hampir mencapai 60%-nya. Begitupun juga dengan personal care dan skincare. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa potensi pasarnya atau pangsa pasarnya besar, tapi ini menunjukkan bahwa ada growth dari tahun ke tahun, akan mencapai growth yang signifikan dari tahun ke tahun. Next. Korea sebagai trendsetter yang paling terpercaya, sebenarnya Korea sebagai trendsetter ini sudah dimulai di Indonesia ini sudah lebih dari 1 dekade yang lalu. Jika kita masih ingat sekitar awal tahun 2000-an sudah mulai masuk drama Korea di Indonesia seperti Winter Sonata, Hotel Air, dan sebagainya. 10 tahun kemudian, awal 2010, Indonesia bahkan dunia digembarkan oleh Psy dengan Gangnam Style ya. Lalu masuk Super Junior, SNSD, dan lain-lain. 10 tahun kemudian generasi sudah berganti, kita mengenal BTS, Blackpink, EXO, lalu Big Bang, dan lain sebagainya. Nah, dan culture orang Indonesia atau bahkan dunia itu bisa saya katakan manusia pada umumnya itu membutuhkan suatu sosok idola. Dan sepertinya Korea itu fits the profile sebagai idola yang harus mereka idolai. Jadi tren K-pop, drakor, fashion, gaya rambut itu sudah mulai menggeser dominansi dari Jepang, US, bahkan Eropa. Bahkan artis-artis Korea dalam ajang-ajang musik internasional seperti American Music Award, Grammy, dan lain itu jadi performa yang paling ditunggu di setiap akhir pertunjukan. Di tahun ini kalau tidak salah Blackpink ya. Bisa kita lihat kalau cuplikannya di YouTube bahkan Taylor Swift ikutan berjoget dan menghafalkan kata demi kata lagu terbaru Blackpink yang Pink Venom. Tahun lalu BTS muncul sebagai performa akhir. Nah, fansnya ini berarti bukan dari kalangan awam lagi. Selebritis dunia pun ngefans dengan tren daripada K-pop. Karena mengidolai sosok tertentu, kita cenderung biasanya ingin selalu memakai atau mengkonsumsi produk apapun yang berhubungan dengan idola mereka, ya, ataupun yang di-endorse oleh mereka atau yang related dengan mereka. Ada gambar BTS atau produk tertentu, mereka akan berusaha untuk sebagai koleksi atau dikonsumsi sehari-hari. Jadi inilah menjadikan Korea sebagai tren yang paling terpercaya, khususnya wanita Indonesia. Kita bisa melihat angkanya yang di cat warna pink itu signifikan 57,6%. Next. Twitter, Indonesia sebagai pasar K-pop terbaik di dunia. Pengguna Twitter itu global. Semua dunia sekarang sudah memakai Twitter. Jadi ketika ada satu momen yang viral di dunia, tinggal buka Twitter dan di trending topik nomor 1 kita bisa mencari tahu segala hal yang viral tersebut di Twitter.
Kami ambil sampel dari Twitter internal data untuk 1 tahun, dari Januari 2021 hingga Desember 2021. Outputnya adalah Indonesia sebagai pasar K-pop terbesar di dunia. Ini mengalahkan negara-negara Asia Tenggara, bahkan Asia, dan bahkan ada Amerika dan Eropa di situ. Jadi bisa dibilang bahwa Indonesia itu sebagai pensuplai fans K-pop terbesar di dunia. Data ini diambil karena mereka melihat dari Twitter itu kan banyak orang memakai username-nya Ava K-pop ya. Jadi ada avatarnya dari para artis-artis K-pop, dan setelah dibuka ternyata itu mostly orang Indonesia. Dan kalau di trending Twitter, let's say nomor 1 trending Twitter ada BTS, atau misalnya Jennie Blackpink, atau Lisa Blackpink. Jika kita klik itu, di dalamnya isinya mayoritas orang Indonesia, baik yang nge-tweet, quoted, atau reply. Dan diambil dari salah satu kanal berita, di cat sebelah kanan itu, di tahun 2021, bahwa jumlah ARMY di Indonesia, ARMY ini adalah sebutan fans militan untuk boyband BTS, itu mencapai 4 juta orang. Penyelenggara pop-up store, Map of the Soul, BTS antisipasi meludak ke pengunjung. 4 juta orang itu jumlah yang cukup besar ya. Negara Kroasia itu penduduknya 4,3 juta orang. Jadi ARMY ini kalau mau bikin negara sudah bisa terqualified lah. Jadi ini menunjukkan bahwa bisnis yang terkait K-pop, hitungan kasarnya itu sudah ada potential buyers sekitar 4 juta orang di Indonesia only. Jadi ini skalanya sekali lagi menunjukkan bahwa sangat besar, dan itu hanya BTS only untuk jumlah ARMY-nya. Next. Jadi bisa dipastikan sekali lagi Indonesia tetap sebagai pasar K-pop terbaik di dunia, dikutip dari Chartmetric. Jumlah Spotify listeners itu yang cat warna ungu, bahwa Southeast Asia mencapai 80% untuk jumlah pendengar K-pop, demikian juga untuk Instagram dan YouTube dinominasi oleh regional Southeast Asia. Sedangkan kota besar di Asia untuk K-pop, Spotify Jakarta. Spotify Jakarta menduduki peringkat 1, Instagram Jakarta menduduki peringkat 2, YouTube menduduki peringkat 3. Ini bahkan di-compare dengan ibu kota asal K-pop itu sendiri berasal. Jadi K-pop telah menjadi genre yang tersebar luas, tidak hanya secara regional, tetapi juga seluruh dunia. Dan Indonesia itu menunjukkan minat yang paling besar di antara negara Asia Tenggara lainnya. Baik, sekian pemaparan saya mengenai potensi pasar pop industri dengan memanfaatkan gelombang K-pop. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali ke Bapak Mengki. Silakan. Terima kasih Pak Jeki. Kita beri tepuk tangan buat Pak Jeki ya. Tadi sudah pemaparan tentang K-pop. Saya lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu apakah rencana bisnis PT MMI 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kita akan fokus kepada 5 kategori. Selain dengan alat kesehatan yang kami miliki, kami juga ingin melebarkan seperti underpad, diapers, dan pad underpad. Sejak COVID tahun 2020, kita muncul ada hobi baru, yaitu punya peliharaan, bukan piaraan ya, peliharaan. Jangan salah Bapak Ibu ya. Peliharaan ini sejak muncul sekarang anak-anak atau ibu-ibu karena di rumah work from home punya anjing atau kucing peliharaan. Dan sekarang kucingnya dan anjingnya tidak hanya dibawa di rumah, dibawa ke mall. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat beberapa mall di Jakarta sudah boleh seperti Central Park, dan saya lihat juga di Peak. Orang sudah bawa anjing atau kucing peliharaannya ke mall, dan sekarang peraturan di mall harus pakai diapers. Nah itulah yang sasaran yang kita akan inginkan. Selain itu ada underpad, dan juga kita harus tahu Indonesia diberi rahmat dan juga diberikan berkah. Penduduk kita yang tercatat 270 juta penduduk, betul ya Bapak Ibu ya. Artinya setiap tahun kita menjadi satu Singapura. Betul? Betul nggak? 1 tahun kita cuma tumbuh 6 juta. Cuma, artinya satu Singapura tercapai. Jadi kalau satu Singapura tercapai, itu semua bayi, baby, perlu diapers. Gimana kalau diapersnya ada gambar BT21? Yang beli maknya, bukan bayinya.
Jadi mereka mau tuh ada gambar BT21 lucu ya, ada si Coki, ada si Tata, ada si Mang, dan sebagainya. Dan juga kita pakai pediatrics, itu yang kita akan kembangkan di alat kesehatan. Kemudian berikutnya kategori yang besar yaitu kosmetik, mulai dari skincare, semua orang Indonesia mau jadi putih. Gak ada yang mau jadi hitam, ada yang mau jadi hitam di sini? Orang bule mau jadi hitam, orang Asia mau jadi putih. Jadi kita akan masuk ke whitening dan serum. Kemudian kita juga akan masuk ke personal care, yaitu mulai dari parfum, body odor, terus juga dari gel dan sebagainya. Nah itu yang fokus kami ke depannya. Kami sudah ada lebih dari 100 SKU yang akan kami launching. Dan terakhir, tidak lupa sekarang zaman digital. Diketahui bahwa kita kaum milenial, sekarang apa-apa pakai handphone. Orang boleh ketinggalan suami atau istri, tapi tidak boleh ketinggalan handphone. Ketinggalan handphone pasti balik rumah. Ketinggalan istri suruh naik Gojek sendiri. Betul? Betul Bapak Ibu sekalian? Ya betul nggak ya? Kalau tapi ketinggalan handphone, udah lu naik mobil aja sendiri, Grab aja udah Gojek. Kalau handphone, sorry saya balik dulu ketinggalan handphone saya. Jadi sekarang semua melek dengan milenial. Milenial ini sangat peka karena dua hal. Mereka tidak mau kerja jam 9 sampai jam 5. Mau kerja dari rumah, mau fleksibel, mau bergaya, dan mau konsumtif. Gaya milenial sekarang sudah berbeda dengan zaman-zaman kita Pak Togo atau yang Pak Bowo udah beda. Sekarang bukan cowok-cowoknya mau tampil putih, ternyata cewek-ceweknya ternyata cowok-cowoknya juga mau. Jadi cowok-cowok metroseksual sekarang mau tampil juga lebih bergaya. Jadi kita mensasarkan digital web ini terutama untuk generasi milenial. Kita bekerja sama dengan WIR Asia TBK untuk membuat produk. Jadi masker yang Bapak Ibu pakai jangan dibuang Pak. Karena nanti apps kita akan muncul. Apps kita muncul akan keluar karakter BT21. Bapak bisa foto sebelahnya dengan BTS. Bisa foto keluar dengan BT21. Hanya satu-satunya masker di Indonesia punya karakter AR hanya di MMI. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Tahun depan ramai tuh BT21. Bapak punya ini foto keluar di IG, keluar di TikTok, keluar Pak. Nanti lihat di iklan videonya sudah ada semua. Lanjut. Baik, saya tanpa membawa waktu, saya serahkan ke Mr. Chris Lee yang sudah dari tadi nunggu ya. Mungkin bahasa Korea, Mr. Chris, semua tahu bahasa Korea ya? Ini diantarkan dengan bahasa Korea, semoga mengerti tren besar K-pop di Indonesia. Waktu dan tempat saya berikan. 예, 어쩌다 보니까 벌써 제가 말해야 되는 시간이 됐네요. 예, 미안해요. Ya, maaf saya lupa, bukan bahasa Korea Selatan real ya, harusnya bahasa Indonesia. Saya mohon maaf. Sepertinya saya terima kasih banyak presentasi Bapak Menkki dan kemudian Pak Jacky. Ya, saya lanjutkan menjelaskan keunggulan kompetitif perusahaannya. Sebelumnya saya mempresentasikan ini mau mementingkan bahwa seperti ini sekalian keunggulan kompetitif, tapi masa ke depan bisnis potensial MMI. Ini semuanya termasuk dalam presentation ini. Nah, saya berbicara per satu-satu. Yang paling pertama, jaringan distribusi yang kuat dengan pemain utama jaringan modern retail market di Indonesia seperti kita presentasikan, ya, yaitu pasti Indomaret sama Alfamart. Kedua, pemegang kontrak eksklusif dengan pemilik lisensi intellectual property brand-brand yang udah terkenal ya di Korea Selatan, bahkan di global. Main target ya seperti semuanya tahu BTS, Blackpink, Seventeen, NCT, semua artis yang udah terkenal. Dan kalau dengan global ya seperti DC Comics, ya bawa Warner Brothers. Dan kalau kita jika bisa ya pasti Disney, Marvel, semuanya bisa dalam aiming MMI. Ketiga, yang pemasok eksklusif produk house brand private label yang barang kesehatan disposable bagi Indomaret dan Alfamart. Nah, sebenarnya sini kita menuliskan ini yang sedang kita berlaku. Jujur kita yang omong mau menjadi seluruhan FMCG, tidak hanya berkait dengan barang kesehatannya. Keempat, satu-satunya perusahaan yang Indonesia punya kemitraan eksklusif dengan Korea Selatan. Untuk kita menjadi salah satu pemain besar dasarkan K-Culture IV. Kelima adalah optimalisasi strategi pemasaran sebagainya digital, yaitu singkatan saya bisa berbicara Metaverse. Nah, thank you.
Nah, saya jelaskan yang satu dulu ya. Ya, jaringan distribusi yang luas dan kuat di seluruh Indonesia. Dengan peta ini kita bisa mudah mengucapkan 75 distribution center dan kemudian 40.000 store. Nah, ini salah satu fakta udah terjelas. Mengapa ini menjadi salah satu poin yang keunggulan kompetitif? Nah, kita bisa berbicara selain kita siapa bisa mengadakan ya gondola. Yang gondola itu salah satu lag, kita sudah membuat salah satu minibus dengan IV. Misal, nah dalam kuartal 4 sebelum jadi Desember, Bapak dan Ibu silakan pergi Alfamart, bukan hanya Jakarta, Bandung silakan, Semarang silakan, Surabaya silakan. Saya jamin pasti bisa ketemu satu tempat KIV Corner. Sudah tersedia gondola, kemudian dalam gondola itu udah penuh dengan IP production kita tawarkan kepada Alfamart dan Indomart. Saya jamin ini kita pemain pertama di seluruh Indonesianya, hanya dasarkan original IP. Nah, kita bisa menggunakan gondola ini untuk supplykan semua provinsi Indonesia, semua 34 provinsi Indonesianya. Nah, sangat pentingnya Pak, karena waktu kita buat kerja bersama dengan pihak Korea Selatan, mereka tidak bisa paham secara distribution channel dengan offline seperti gini. Itu mengapa? Karena Korea Selatan sangat kecil. Dari Seoul lokasinya paling di barat ya. Sampai barat yang paling jauh seperti Uda Pandai, ya dengan mobil 4 jam cukup ya. Kemudian paling di utara, kemudian sampai paling di selatan, jadi Seoul sampai Busan dengan mobil 7 jam cukup ya Pak. Kemudian yang jauhan itu satu hanya Pulau Jeju, harusnya pesawat. Nah, karena begitu negaranya kecil, akhirnya orang Korea Selatan mereka berpikir, ya kita e-commerce aja bisa menjual semua. Dari Seoul sampai Busan dengan mobil 7 jam pun pagi klik dan bayar, barang bisa menerima pada malam ya. Apakah Indonesia sama seperti begitu? No. Infra, kemudian luas tanahnya, kemudian semua pulauannya. Jika tidak paham culture Indonesia, bahkan apa item kita bawa dari Korea Selatan pun, kita tidak bisa install di market Indonesia. Nah, MMI perusahaan yang bermampu dan kita bisa menjanjikan kita bisa sukses bagi sistem itunya. Ya. Dan kemudian selanjutnya, nah ini salah satu pertumbuhan distribution channel perusahaannya, kita bisa berbicara 7 sampai 8%. Ini langsung berconnect presentation yang tadi. Jadi begitu banyak toko-toko, 40 ribuan toko yang seluruh Indonesia, bahkan oleh Indomart dan Alfamart, mereka rencana bertumbuh sampai 7-8% setiap tahunnya. Karena MMI bisa menggunakan semua tempat itu bagi partnership dengan mereka, ya ini tetap bererat. Perkembangan mereka sudah bererat dengan perkembangan MMI. Kita bisa berbicara seperti begitu. Dilanjut, ya poin kedua, kontrak eksklusif dengan pemilik IP di global ya. Memang seperti saya mohon maaf ya, duluan Pak Menkyu udah menjelaskan semua DC Comics, Line French, dan bahkan Tiny Tan. Kalau begitu lebih bagus itu saya sedikit nambah apa IP akan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa jadi question mark. Oke, Line French juga sumber dari BTS. Tiny Tan juga sumber dari BTS. Tapi mengapa tidak memiliki langsung BTS? Saya bisa menjawab, ya kita sudah milik. Sebenarnya Pubex selesai, saya harus kembali ke office saya jam 3 harus buat meeting dengan Highway Entertainment dan HY Korea Selatan untuk mendetailkan semua hal, BPOM, dan masa launching proses untuk BTS copy dan selanjutnya BTS production yang good untuk Indonesia tahun besok ya. Seperti begitu. Nah, saya mau maaf ya, jujur saya mau seperti kenalin semua dengan tangan saya, ya ini adalah kontrak kita. Tapi karena pasal 17 ada yang rahasia, saya enggak boleh membuka, mohon izin dulu tentang itunya. Dan selain itu apa yang kita bisa tawarkannya, apa lain.
Ya seperti sekarang kita aiming itu salah satu Stray Kids. Stray Kids sangat berpotensial. Mereka ya berbeda entertainment company dengan BTS. Mereka tidak oleh Hybe Entertainment, mereka dimiliki oleh JYP Entertainment. Kali ini Billboard 200 mereka 2 minggu yang lalu udah top up, ya top positionnya. Jadi itu artinya apa? BTS mulai dari tahun besok jika mereka wajib militer, banyakkan production mereka perlu mengalihkan bukan yang wajah BTS langsung seperti subculture karakter kayak BT21 dan Tiny Tanya. Selama mereka tertinggal tempat top position, nah saya percaya Stray Kids akan menjadi calon kemudian yang bisa mengambil posisi mereka. Dan selain itu pun NCT juga ada, Seventeen juga ada. Nah, mengapa kita berbicara hanya boy band? Ya, kita juga memiliki Blackpink, kita juga memiliki ITZY. Kemudian waktu saat ini New Jeans yang paling berkembangnya. Ya mohon maaf ya Bapak dan Ibu jika mereka siapa? Ya, setelah kemudian kembali ke rumah, coba nanyakan ke anak-anaknya. Anda tahu tidak? Ya, siapa Seventeen? Ya, saya jamin, mohon maaf, saya juga tidak tahu begitu ya. Tapi mereka lebih tahu pada saya. Saya bisa berbicara seperti begitu. Semua karakter, the boy band, girl band, artis, aktor, aktris, semua mereka dalam aiming MMI kita bisa berbicara. Nah, seperti begitu. Nah, ini salah satu sampel contoh ya. Tadi saya sudah berbicara tentang target IP, kemudian apa lisensi udah pernah buat suksesan story di market Indonesia. Mohon maaf ini bukan seperti history MMI, tapi kita bawa history dari perusahaan yang lainnya. Misal McDonald collaboration BTS. Ya ini udah di jurnal aja sudah mau membuat post, semuanya tahu ini buat kesuksesan story. Chatime juga pernah collaboration dengan BT21. Same IP yang kita memiliki untuk maskor. Same IP kita memiliki BT21 yang akan kita meluncurkan lebih banyak 50 SKU-nya. Prank & Co, mereka pernah collaboration dengan Tiny Tan. Lua Coffee juga pernah membuat ya kopi instant dasarkan IP Imino yang aktor di Korea Selatan. VT Cosmetic perusahaan Korea Selatan, tapi mereka sudah mulai masuk di Indonesia untuk supply kosmetik, collaboration dengan BT21. Good Day collaboration dengan BT21, GoFood directly dengan BTS, ya hemat ya. Kopi Kenangan juga directly dengan BTS, ya. Tapi mohon maaf, saya tidak ada seperti pertujuan untuk merusakin nama baik Kopi Kenangannya, tapi Kopi Kenangannya dulu pakai hanya nama BTS doangnya. Kali ini saya sediakan kopi BTS itu udah terpasang sampai wajah Lear. Bahkan itu ya tidak barang yang seperti tahun 2020 atau 2021. Ini kita berkontrak eksklusif dengan Hybe Entertainment dan Hanguk Yakult Korea Selatan. Siapa yang akan manufacturingnya? Jadi kita melaunching khusus untuk Indonesian Coffee. Ini kopi tidak ada rencana launching ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, bahkan di Korea Selatan atau Jepang, only for Indonesia. Only for Indonesia. Sangat keren ya. Ya, seperti begitu. Oke. Dan seperti ini kita bisa tawarkannya apa yang kita model, sample seperti kita mau launchingnya. Healthcare lineup itu semuanya ya betul ya healthcare yang personal care production banyakannya seperti disposable mulai dari masker dan kemudian di bawah itu ya pet item seperti Pak Menkyu udah cukup jelaskan ya. Pet item pun kita tidak rencana hanya tawarkan ya sini ada yang pet, sini ada yang wearable production. No, kami akan membawa IP yang menarik, bahkan mudah combine dengan konsep produknya. Kalau begitu paling cocoknya adalah apa? Artis Korea Selatan suka membuat seperti entertainment content, variety show segala macam, tapi dia yang tetap terkenal orang yang suka. Kalau anjing terlalu begitu ya. Kucing bagaimana ya? Ya, kucing seperti begitu. Dan kemudian beauty care production, personal care production, skin care production. Kita aiming paling pertama itu pasti girl band. Tapi jujur,
girl band yang lebih cocok, menurut saya lebih cocoknya seperti movie actor jadi aktris. Bahkan aktris benar tetap terkenal dan berpotensialnya. Dan jujur MMI sampai sekarang kita tidak pernah buat pengalaman bagi food and beverage. Tapi waktu saat ini kita mulai dari BTS Coffee, kita akan berkembang bagi semua food and beverage, bahkan aksesoris berkait dengan food and beverage. Nah, misal food and beverage lineup kita bisa memeriksa ada yang coffee, dan kemudian di bawah ada yang tumbler, dan juga ada yang instant coffee itu. Ya, dari situ kopinya sekarang dalam proses halal, saya bisa berbicara. Di bawah kalau tumbler ini sudah kita supply-kan di Alfamart. Jadi Bapak dan Ibu semua jika berminat membeli produk atau menawarkan produk ini, silakan memeriksa dari Alfamidi, semuanya bisa ketemukannya. Ya. Dan ketiga itu, ya seperti kita salah satu penyedia house brand private label, bahkan kita juga memiliki our own brand. Mr. Menki, apakah udah pernah mention itu panggilannya MIU, jadi kita berbicara MIU. Saya minta tolong Bapak dan Ibu kalian semua di sini hadir, jangan lupa nama MIU ya. Saya jamin MIU brand ini tahun besok, tahun 2023, saya akan combine dengan banyak IP Korea Selatan dengan artis Korea Selatan yang sangat berpotensial dan terkenal ya. Dan juga selanjutnya kita bantu our partner jika memiliki house brand, ternyata jika mereka mau membuat produk mereka lebih menarik, ya kita bisa kasih tawaran house brand Anda mau combine dengan IP Korea Selatan apa? Silakan pilih, kita memberi opsinya. Anda mau BTS, maunya Blackpink, maunya apa? Silakan. Bahkan jika tidak ada ide, saya bisa memberi sampai konsep yang orang Indonesia inginkan, bahkan orang Korea Selatan paham dan menerima sarannya. Sangat penting karena di peran budaya, akhirnya dari situ bisnis tidak jadi terlalu banyak saya berpengalamannya. Orang Indonesia mau kita seperti gini, tapi orang Korea Selatan bisa mereka menjawab, saya tidak bisa mengerti itu apa culture ya, apakah itu bisa berlaku. Kita tahu itu benar tetap bisa berlaku ya. Tapi karena Korea Selatan tidak percaya, kalau mereka tidak mengerti, akhirnya bisnis tidak dapat kesuksesan, bahkan tidak sampai goal lainnya. Itu sangat penting. Tapi saya bisa berbicara, MMI bisa berhasil ya. Nah, terima kasih banyak ya. Dan lanjut, nah 4, partnership eksklusif, K-Culture, pop-up store, dan lain. Seperti di dalam picture aja sudah cukup bisa mengerti yang di mana ya? Yang di kanan, yang gondola ini kita akan rencanakan mengadakan di Alfa dan Indomart. Ya pada kuartal 4 sekarang ya, jadi jika semua prosesnya cepat selesai, bahkan sebelum habis November ini sudah mulai, kalau Desembernya pasti ya. Kita usahakan selesaikan sampai dalam di November. Dan kemudian kalau di kiri ini opsi adalah yang pop-up store kita rencanakan. Tapi ya ini mengapa jadi keunggulan kompetitif? Bisa membuat question mark jika uangnya ada, siapa tidak bisa main seperti gini. Nah, saya berbicara satu, jika kita melaunching konsep bisnis model seperti gini, kemudian waktu kita penuhi production, kalau itu productionnya apa? Merchandise productionnya. Merchandise production biasanya sumber dari mana? Korea Selatan. Jika merchandise production sumber dari Korea Selatan, harganya seperti apa? Nah, mungkin orang-orang bisa percaya kualitasnya mungkin baik ya. Ya. Tapi jika tawarin harga $100, 1 juta rupiah, 500 ribu rupiah, saya jamin apakah itu menarik dari market ya? Nah, apa yang membuat MMI eksklusif bagi ini? Karena MMI sudah berjanji dengan our partner pihak Korea Selatan tentang hak OEM dan hak ODM. Itu artinya akan kita sediakan our IP production, bahkan itu berbentuk IP BTS atau Blackpink, itu semuanya menjadi made in Indonesia. Dan bahkan harga kita janjikan itu, kita tidak akan melaunching harga misal, oke,
sini ada t-shirt biasa. Harganya 150.000 rupiah untuk per t-shirt. Ternyata kita merancing, sini BTS shirt. Karena ini BTS IP production, harusnya kita menerima 500.000 rupiah. No. Bisnis itu tidak menarik ya. Kita akan merancing itu harga sama dengan pasar biasa. Kalau begitu, bahkan BTS t-shirt harga 150.000 rupiah, bahkan itu original, tapi made in Indonesia. Itu saya bisa berbicara mengapa MMI special. Sangat penting ya. Saya bisa jamin there is no competition kita yang bisa pernah membawa hak OEM, kemudian ODM-nya. Sangat-sangat penting ya. Ya, saya dilanjutin. Dan kemudian ini terkait dengan strategi kita ya. Memang ini kita bisa sangat sulit ya kita showing hasil dalam 1 tahun atau sependek dalam 2 tahun ya. Ini harus kita berbicara 5 tahun sepanjang ke depannya. MMI MOU kerja bersama dengan WIR Group yang di Indonesia salah satu pelaku yang paling kuat, paling berpotensial bagi IP dan digital untuk membuat metaverse. Nah, MMI berencana kerjasama sangat dekat dengan WIR. Nanti waktu kita membawa IP dari Korea Selatan, jika itu cukup banyak mengumpul, itu artinya kita sudah bersiap melaunching metaverse. Metaverse itu khusus untuk Indonesia. Dan metaverse itu nanti bisa mendominasi sampai reality, itu artinya tema park. Untuk kita memprojektikan ini, kerja bersama dengan WIR itu sangat-sangat penting. Nah, oleh karena itu, beberapa proyek yang sebagian seperti percobaan dahulu lebih, kita yang mau melaunchingkan itu, karena WIR waktu saat ini mereka sangat seperti berfokus untuk melaunching, saya mau ini jadi, yang dev. Ya seperti di dalam gambarnya, mereka sekarang mau pasang dev itu semua tempat yang berpotensial traffic, jadi tempat umum transportasi sepertinya kereta api, bis, lain tempat seperti bandara, dan bahkan lebih bagus itu jika bisa masuk sampai Alfa dan Indomaret. Ya sangat potensialnya. Kita rencana 3.000 dev mau pasang di semua tempat umum transportation, dan kemudian dengan dev ini bisa ketemu konten kita, merchandise production kita, dan lain segala macamnya. Bagaimana ya? Nanti ini juga salah satu serious business. Tahun 2023, MMI ingin membuka concert dengan K-artist. Waktu kita membuka concert K-artist, itu artinya harus follow up ticketing. Mau ticketing dengan secara apa ya? There is so many option. Dan kemudian kita bisa tawarkan hanya satu cara biar kita membantu our partner. Misal mau beli ticketing, silakan. Anda harusnya membership dulu dengan perusahaan ini. Ya kita bisa tawarkan kepada Alfamart atau Indomaret, bahkan lain our partner. Itu bisa jadi WIR juga ya. Dan kemudian dilanjut. Nah, seperti tadi saya berbicara tentang digital marketing plan masa ke depannya, kita ingin membuat AR system dulu ya. Jadi, waktu membeli produk dari MMI, nah, misal waktu saat ini paling kita kuasai itu adalah masker ya Pak. Bermasker kita, kemudian pakai sistem tawarin WIR dan bersama kita, gunakan app aplikasi ini lalu difotoin. Nah, ternyata karena AI system bisa dapat unique content dasarkan IP kita. Ya, bisa imagine waktu kita foto bermasker kita dimuncul karakter-karakternya. Dan bahkan kita rencana karakter itu bukan hanya selesai dalam foto, masa ke depan kita mau buat mainan game. Jadi karakternya moving. Dan kemudian ada yang konten dengan itu seperti mainan biasa, kita bisa tawarkannya larian, jumping, dan shooting seperti begitu. Mainan kecil, kayak lucu dan cukup menarik untuk pemuda-pemuda di Indonesia. Nah, ya sampai sekarang
saya presentasikan. Saya mohon maaf ya, karena bahasa Indonesia saya tidak begitu pandai, bahkan too much nervous, jadi sedikit ya kurang pantas. Akan tetapi ya saya terima kasih banyak sampai mendengarnya presentasi saya. Saya di selanjutnya akan Ibu Evelyn bantukannya. Terima kasih banyak ya Bu Evelyn. Terima kasih Chris atas pemaparannya, sangat menarik ya. Ini udah jam 12, saya tahu bapak-bapak dan ibu-ibu udah mulai teriak ya. Tapi izinkan saya sebentar aja, singkat, mungkin hanya sekitar 5 menit untuk memaparkan ringkasan kinerja keuangan kami. Oke, untuk posisi keuangan, di tahun 2021, per Desember 2021, aset kami adalah sebesar 109 M dengan liabilitas sebesar 83 M dan ekuitas sebesar 26 M. Per Mei 2022, posisi aset kami adalah sebesar 82 M dengan liabilitas sebesar 32 M dan ekuitas sebesar 50 M. Jadi cukup singkat ya, cukup ini. Kemudian nextnya adalah mengenai kinerja keuangan. Pendapatan kami di tahun 2021 dibukukan di angka 181 M dengan gross margin sebesar 67 M dan EBITDA sebesar 30 M. Net profitnya dicapai sebesar 14% atau 25 M. Itu di tahun 2021. Kemudian di per Mei 2022 di tahun ini pendapatan kami dibukukan sebesar 82 M, di mana naik sebesar 103% jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian gross margin kami adalah sebesar 52 M, naik sebesar 197% dibanding dengan tahun sebelumnya. EBITDA kami adalah 25 M, ini juga naik sebesar 87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan terakhir di Mei 2022 kami membukukan net profit sebesar 23% atau sebesar 19 M. Di mana ini naik sebesar 91% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian untuk rasio keuangan, return on equity kami selama tahun 2021 dan 2022 masih berada di angka 94%. Sementara return on asset dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dari 10% ke 22% ke 57%. Kemudian rasio lancar di tahun 2022 itu semakin membaik, yaitu dari 1,25 menjadi 2,37. Sementara rasio hutang kami terhadap modal semakin membaik juga, yaitu dari 3,14 menjadi 0,65. Untuk rasio cakupan bunga itu karena pinjaman kami itu hanya pinjaman untuk pembiayaan kendaraan, jadi mungkin cukup tinggi juga dari tahun 2020, 2021 dan ditutup di 2022 itu di angka 124,48. Ya, saya rasa untuk kinerja keuangan tadi saya berjanji cukup singkat dan ini sangat singkat. Jadi demikian, kemudian kami kembalikan ke Pak Bowo sebagai moderator. Terima kasih Pak Bowo. Baik, terima kasih Bu Evelyn atas paparannya. Oke, yang ini ya. Oke, akan kami lanjutkan dengan presentasi atau paparan mengenai struktur IPO ya. Di sini lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah penjamin pelaksana emisi Mirai Aset Sekuritas Indonesia, konsultan hukum adalah Warrens dan Partners, auditor adalah HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan, notaris Sugi Haryati Esa MKN, Biro Administrasi Efek adalah PT Sinartama Gunita. Indikatif jadwal IPO ini adalah penawaran awal
dari tanggal 15 sampai dengan 22 November 2022. Indikasi tanggal efektif dari OJK adalah 28 November 2022. Kita harapkan kita dapat melakukan penawaran umum pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2022. Indikasi tanggal penjatahan adalah 2 Desember 2022 dan indikasi distribusi efek tanggal 5 Desember 2022. Indikasi pencatatan efek di IDX atau listing kita harapkan bisa terjadi pada tanggal 6 Desember 2022. Adapun indikasi struktur penawaran adalah jenis penawaran adalah penawaran umum perdana saham. Emitennya adalah PT Multimedica International Tbk. Struktur penawaran IPO adalah sebanyak-banyaknya 600 juta lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham ini yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portefel perseroan dengan nilai nominal Rp25 per saham. Struktur penawaran warrant seri 1 adalah sebanyak-banyaknya 300 juta warrant seri 1 yang menyertai saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp25. Penggunaan dana adalah 66% untuk modal kerja dan 65% untuk modal kerja dan 35% perluasan distribution center dan sarana logistik. Listingnya tentunya di PT Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan audit 31 Mei 2022. Indikasi harga yang kami sampaikan adalah antara 160 sampai dengan Rp210 per saham. Dengan harga pelaksanaan warrant adalah Rp300. Demikian mungkin kami sampaikan, terima kasih atas presentasinya dari BOD dan BOC, dan kemudian kita akan langsung aja, ya. Ya. Kita akan masuk sesi tanya jawab, kami silakan Pak. Saya langsung, ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita akan buka sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu. Kita akan batasi pertanyaan untuk 3 pertanyaan saja, mengingat waktunya juga sudah jam lunch, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan disebutkan nama dan instansinya dari mana. Terima kasih. Oke. Dari Boleh Pak nanya. Ganda nih. Boleh Pak Ganda. Waduh, ini kehormatan banget nih. Baik, saya simak seluruhnya Pak Melki, sangat luar biasa. Jadi kinerja dalam beberapa tahun ini ya kalau menurut saya sangat baik sekali karena persentase laba sebesar itu nggak banyak perusahaan bisa. Pertanyaan saya, kan Indonesia ini sedang menggalakkan untuk lokal konten, termasuk sebetulnya untuk kesehatan itu sudah ada peraturan tentang kebijakan harus diproduksi di dalam negeri. Nah, kira-kira pengembangan terkait dengan memproduksi sendirinya seperti apa? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Mungkin langsung aja Pak Mengki untuk dijawab. Ya. Terima kasih Pak Ganda atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebenarnya sejak tahun lalu Presiden Jokowi sudah mencanangkan melalui Departemen Kesehatan ada 170 produk alat kesehatan yang tidak boleh impor lagi. Kami sangat mendukung sekali kebijakan itu karena untuk menstabilkan harga dan untuk menghidupkan industri lokal. Nah, sesuai dengan jalannya kebijakan pemerintah, kami justru mengikuti itu. 90% barang kami adalah produksi lokal. Bapak bisa tanya bapak-bapak di depan ini yang produsen kami punya masker tadi seperti saya bilang dari ada Multi One Plus dan Tita Dewi Jaya. Tapi kami hanya mengambil IP-nya dari luar, Pak. Kami yang develop, kami seperti perusahaan Nike. Kami yang develop, kami yang buat, dan kita minta IP-nya untuk di-endorse dan kita jual untuk market Indonesia. Target kami segmen B dan C yang memang punya 1 juta umat. Makanya omset kita sangat luar biasa karena kita menggunakan produksi lokal. Kalau kita impor, kita akan kalah bersaing dengan produksi lokal, Pak. Impor itu biaya masuk, biaya impor, tarif dan sebagainya sudah cukup mahal. Jadi kita 90% akan menggunakan produk lokal. Hanya bahan-bahan tertentu yang kita impor.
itu juga sesuai dengan ajaran pemerintah untuk TKDN. Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengandung konten lokal 70%. Kita bisa ikut tender, pemerintah bisa membantu pemerintah untuk menghidupkan dan membangkitkan industri kesehatan di Indonesia. Kira-kira demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ganda. Ya. Kemudian kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin Pak Riki, Pak Ationg, mungkin ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau kayak gitu mungkin presentasinya sudah cukup jelas, namun demikian jika ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa disampaikan ke kami ya, selaku penjamin pelaksana emisi. Dan sekali lagi kita harapkan Bapak dan Ibu bisa memberikan demand-nya sesuai dengan tanggal yang telah kami sampaikan tadi. Demikian kami sampaikan kepada Bu Asti lagi selaku MC untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bowo dan juga jajaran manajemen Pak Megi, Ibu Evelyn, mohon maaf, Pak Togu, Pak Kris dan Pak Jackie. Boleh kita berikan sambutan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas tentunya presentasinya yang bukan saja menarik tapi juga inspiratif ya Bapak Ibu ya. Kami yakin seluruh calon investor yang sudah hadir makin terinspirasi untuk ikut menjadi bagian dari seluruh langkah-langkah yang tentunya visioner dari perseroan. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk melakukan pemesanan saham? Marilah kita saksikan bersama video tata cara pemesanan saham berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara tentunya dalam due diligence meeting dan public expose penawaran umum perdana saham PT Multimedica International Tbk. Mungkin before we end the show, the event, Pak Chris, mungkin kalau tadi we are so inspired by your bahasa, mungkin boleh ajarin kita kalau bilang dalam bahasa Korea terima kasih dan sampai jumpa gimana Pak Chris? Oh my gosh. 부디 모두 알아들어 주셨으면 너무 감사드리겠는데요. 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 저희 MMI를 믿고 지켜봐 주세요. 저희가 약속드리는 것은 앞으로 인도네시아를 훨씬 더 멋지고 행복하고 살기 좋은 나라로 만들어 드리겠다는 것입니다. 그러니 저희를 믿고 지켜봐 주세요, 여러분. 감사합니다. Kita berikan tepuk tangan. Kalau tadi saya minta diajarin, kayaknya saya nggak mampu untuk ngulang. Oleh karena mungkin itu kita mungkin katakan bersama-sama saja slogan dari MMI, yaitu MMI Together We Care. Boleh Bapak Ibu kita katakan sama-sama, MMI Together We Care. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kesuksesan Multimedica International. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Dalam acara
penawaran umum perdana saham PT Multimedica International Tbk hari ini 16 November 2022. Dan sejenak lagi kami juga akan mengundang jajaran manajemen dan juga tentunya penjamin pelaksana emisi efek yang akan hadir dan menyertai dalam press conference ini. Oleh karena itu kami mengundang rekan-rekan media untuk mengambil tempat duduk dan sekali lagi dengan hormat untuk mengisi bangku-bangku di area depan dalam ruangan. Baik, saya ingin mengundang dengan hormat untuk dapat hadir di atas panggung. Selaku Direktur Utama dan Founder, boleh kita berikan sambutan yang hangat Bapak Mengki Mangarek. Selamat siang Pak. Kami persilahkan Pak untuk dapat mengambil tempat duduk. Juga kita berikan sambutan yang hangat selaku Direktur Keuangan dan Co-Founder Ibu Evelyn Natalia Susanto. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Dan juga selaku GM Operational, we would like to invite Pak Christopher Lee to join on stage. Pak Chris. Dan juga selaku GM Marketing kami undang dengan hormat Pak Jackie Raharja. Pak Jackie kami undang untuk dapat bergabung. Kita berikan sambutan. Baik, kami masih menunggu Pak Chris ya tampaknya. Silakan Pak Jackie. Dan mungkin sementara menunggu Pak Jackie, kita undang juga dan kita berikan sambutan yang hangat bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Pak Mukti Wibowo kami hadir. Kami persilakan Pak Bowo, kita berikan sambutan. Baik, tentunya sekali lagi sementara menunggu Pak Chris untuk dapat turut bergabung bersama kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media sudah bergabung dalam press conference hari ini tentunya bersama MMI. Dan juga nanti kita akan ada sedikit paparan dari jajaran manajemen ataupun juga penjamin pelaksana emisi efek. Dan tentunya akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengangkat tangan dan juga mengucapkan nama institusi Anda diikuti dengan pertanyaan Anda. Baik, telah hadir Pak Chris, boleh kita berikan sambutan yang hangat. Dan tentunya sekali lagi kami serahkan kepada Pak Bowo selaku moderator. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan wartawan yang telah berkenan hadir dalam acara kita hari ini. Tadi telah kita lakukan paparan public expose kepada para calon investor ya dari IPO PT MMI ini, dan kemudian selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk bertanya kepada manajemen, mumpung manajemen ada di sini semua, jadi bisa memberikan penjelasan dengan komprehensif. Pertanyaannya mungkin saya batasi 3 pertanyaan, mohon disebutkan nama dan instansinya. Kami persilakan, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya Stefani dari Radio Smart FM Jakarta. Saya mau tanya, tadi yang dipaparkan itu kan kerjasama dengan IP BTS ya, BTS 21. Kenapa memilih IP tersebut dan seberapa besar yakin dari MMI ini bahwa akan bisa menumbuhkan penjualan dari masker dan yang lain-lainnya. Kemudian tadi saya belum dengar 2023 ini kan Presiden bilang ekonomi akan gelap. Nah, seperti apa strategi MMI ini untuk menghadapi
ekonomi gelap tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Stefani dari Smart FM ya tadi. Mungkin kita mau langsung jawab saja Pak. Ya, silakan Pak Mengki. Terima kasih. Terima kasih Stefani dari Smart FM ya. Pertama-tama kita kenapa yakin dengan IP BT21 atau BTS? Kita sudah tahu bahwa mereka adalah salah satu mega star K-pop nomor 1. Dan sekarang kalau kita lihat dari survei tadi sudah disebutkan Pak Jeki, mereka mempunyai follower 4 juta. Dan kita sudah buktikan dengan beberapa event dengan megastar ini cukup terkenal, bahkan di Piala Dunia Qatar pembukaannya akan dinyanyikan oleh BTS sebelum mereka masuk wajib militer. Itu yang pertama. Kedua, dari survei Twitter itu kita melihat bahwa BTS still number 1 ya. Masih number 1 di ranking untuk mega artis. Kalau kita lihat di Jepang, di Amerika, mereka sering konser itu tiketnya ludes dalam waktu 5 menit, harga tiket $10.000 tuh habis. Dan ketiga, kita buktikan bahwa pernah juga ada logo BTS aja di Kokas ya, kota Casablanca, itu orang antri foto logo BTS aja. Antri fotonya itu menunjukkan bahwa jumlah penggemarnya banyak. Dan kalau lihat dari TikTok maupun sosial media, masker kita BT21 itu maaf ya, 1 minggu pertama habis. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau cari masker yang kita bagikan hari ini, itu sebenarnya di toko-toko Alfamart itu tahap pertama ludes. Bahkan kalau lihat di Alphagift dipencet itu udah 0. Padahal kita bagi 60.000 box. Tapi 1 minggu ludes dengan cepat sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa BT21, Tiny 10 dan BTS masih memiliki market yang sangat luas, terutama kaum milenial. Nah, menjawab pertanyaan kedua, Indonesia masa resesi atau gelap. Justru itu strategi kami ya. Kami tahu bahwa kalau resesi, pola belanja orang berubah dari bulanan menjadi mingguan, mingguan menjadi harian. Nah, kita kenapa masuk ke Alfamart, Indomart? Karena mereka itu adalah belanja harian. Justru belanja bulanan kayak Hypermart sekarang bertumbangan karena resesi. Jadi orang lebih hemat, mau belanjanya lebih singkat dan hanya harian. Jadi strategi kita untuk menghadapi itu adalah demikian. Yang ketiga, tadi mungkin sudah dijelaskan tentang WIR ya. Kita akan launching Mio Apps. Mio Apps itu adalah mendorong para mitra usaha, wira usaha muda yang melek komputer atau melek gadget untuk memiliki usaha MMI. Mereka nanti tahun depan kita launching Mio Apps itu orang boleh belanja barang-barang merchandise dari K-pop artis itu dengan apps-nya mereka dan mereka akan dapat komisi atau dapat mitra komisi seperti dropshipper. Itu adalah strategi kami untuk menghadapi masalah resesi. Dan yang ketiga, tidak hanya kita mengikat pada BTS atau BTS karena yang wamil. Tadi Mr. K sudah sebutkan ada Seventeen, ada NCT, ada aespa, ada apa. Kita mengikat pada manajemen artisnya, bukan kepada 1 atau 2 grup band saja. Demikian dari saya. Mungkin dari Mr. Chris bisa menambahkan. Thank you. Dan juga saya mau nambahkan kayak seperti Pak Mengki terakhir berbicara, saya ingin mintakan itu jangan terlalu melihat hanya satu BTS saja. Ya betul itu fakta ya, BTS benar tetap berpotensial. Akan tetapi jika kita tawarkan hanya BTS, ya itu risknya terlalu tinggi. Emang seperti semuanya tahu, BTS tahun 2023 mereka mau lanjutin wajib militernya. Selama mereka wajib militer, BTS enggak bisa aktif, artinya apakah mereka bisa membuat traffic seperti sekarang sangat kuat? Nah saya bisa berbicara, mereka memiliki loyal fandom, oleh karena itu enggak mungkin menghilang semua. Akan tetapi selama mereka tidak beraktivasi, nah tempat mereka itu akan penuhi dengan artis lain. Artis lain adalah siapa? Jujur saya berbicara, kita juga enggak bisa tahu. Itu karena semuanya berpotensialnya. Korea Selatan setiap bulan, setiap quarter, mereka meluncing new boy band, new girl band. Dan bahkan ya kita berbicara Girls' Generation atau Super Junior, idol sudah lama ya, boy band, girl band itu sudah lama. Mereka kita berbicara first generation girl band, boy band in South Korea.
waktu saat ini bahkan BTS mereka 4 generation. Dan kemudian aespa girl band yang baru mau kembang, baru mau berlaku, mereka already 6 generation girl band. Nah, tahun besok sudah mulai 7 dan 8 generation girl band dan boy band akan meluncing oleh entertainment company Korea Selatan. Ternyata dari situ siapa akan dapat kesuksesan kayak seperti BTS, bahkan bergaya dan bahkan berfandom, ya unpredictable. We can say seperti like that. Nah, oleh karena itu, apa yang strategi MMA itu kita contact directly dengan artis. Nah, itu juga salah satu secara strategi yang bagus karena lebih loyal dan lebih eksklusif. Tapi sebenarnya sulit damage control. MMA berkontaknya dengan entertainment company. Entertainment company yang memiliki semua artisnya. Sangat-sangat pentingnya. Dan jujur saya berbicara, jika kita berbicara hanya dengan artis, developing bisnisnya sangat sulit ya. Karena jurusan mereka, mohon dancing dan nyanyi. Bukan yang melaunching bisnis dengan merchandise, culture business, atau segala macam ya. Nah, oleh karena itu kita harusnya berbicara dengan bisnis yang profesional, yaitu adalah entertainment company. Saya bisa berbicara seperti begitu. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Stefani tadi. Mungkin pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, silakan Pak. Selamat siang Pak, saya Ridwan Pak dari Kontan. Ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin yang pertama mengenai kinerja keuangan ya Pak ya. Kalau dilihat kan tumbuhnya itu sangat signifikan ya Pak ya. Dari 2020 itu di bawah 1,5 miliar ya Pak. Terus 2021 bisa sampai 13 kali lipatan gitu ya Pak. Begitu juga dari sisi laba bersihnya tuh Pak. Nah itu boleh dielaborasi Pak faktornya apa? Mungkin kalau salah mohon dikoreksi Pak. Itu kan karena pandemi permintaan ke alkes tinggi ya Pak ya. Nah kalau setelah pandemi usai kira-kira gimana Pak? Mungkin prospek level pertumbuhannya ke depan. Khusus di tahun ini kira-kira bisa tumbuh berapa persen dibandingkan tahun lalu Pak? Itu yang pertama mengenai kinerja keuangan. Terus yang kedua masih mengenai yang K-pop Pak. Boleh dielaborasi lagi Pak, produk turunan dari K-pop IP itu tuh apa aja tuh Pak? Apakah mungkin nantinya itu akan membangun toko merchandise khusus buat K-pop gitu? Atau seperti apa sih Pak nanti produk turunannya itu? Dan untuk saat ini kontribusi terbesar dari segmen produk apa? Dan setelah nanti tahun depan K-pop IP masuk, kontribusinya berapa persen Pak terhadap kinerja MMI? Makasih. Ya, tadi Pak siapa? Sorry maaf. Pak Ridwan, makasih Pak Ridwan dari Kontan. Saya coba jawab pertanyaan Bapak satu persatu. Pertama, di tahun 2020 kita labanya 1,8 miliar karena permintaan baru menyelesaikan procurement untuk Hero Group atau Giant pada saat itu. Beliau minta untuk membuatkan masker buat karyawan seluruh Apotik Guardian. Jadi pada saat itu sebenarnya pesanan sudah masuk tapi kita baru bisa delivery di Januari. Pertumbuhan kami di Januari karena memang kita sangat masif di desain. Kami bukan hanya membuat masker tapi kita membuat desain seperti masker yang sulit 4D, KN95 dengan model 5 ply tapi modelnya hybrid antara duckbill dan KN95. Jadi banyak model-model baru yang tidak punya dan hanya dikembangkan khusus buat 2 customer kami. Jadi kami menerima pesanan berdasarkan mereka punya permintaannya, baik warna maupun jenis model. Karena Alfamart itu cukup sukses dengan duckbill. Jadi gini, pada tahun 2020 Sensi mengeluarkan duckbill bulan Oktober, kita bulan Desember sudah keluar, hanya beda 2 bulan. Dan lumayan, satu SKU itu omsetnya 6 miliar sampai 8 miliar. Memang betul kata Bapak, apakah ini pandemi? Bukan cuma pandemi Pak. Tapi model kita tuh unik dan beda dengan yang lain. Kita tidak buat masker 3 ply, kita tidak buat masker yang biasa saja, kita sangat unik. Baik ketebalannya, kualitas bahannya, coraknya, dan bentuknya. Jadi kita melakukan R&D dan inovasi. Kalau tadi pertanyaan yang ketiga adalah apakah bagaimana turunan dari produk-produk IP itu seperti apa? Kira-kira begitu ya Pak Ridwan ya. Jadi IP ini tidak hanya di alkes,
tapi di beauty product, di skincare dan personal care, dan juga F&B. Mungkin dari tim MMI bisa bantu saya, bisa ambil coffee BTS, coba sama patch-nya bisa kasih lihat ke depan, minta dibantu dari tim MMI bisa bawa ke depan. Jadi turunan dari produk IP itu dari Hype Entertainment ada 100 SKU Pak. Terdiri dari 8 kategori, mulai dari footwear, slimwear, fashion wearable, mulai dari hoodie, mulai dari selimut, mulai dari t-shirt, mulai dari kaos kaki itu masuk dalam kategori kami. Kemudian dari handphone itu banyak seperti casing handphone, untuk keychain handphone, keyring holder itu masuk di kategori kami. Terus ada photo frame itu di kategori kami, stationery masuk di kategori kami. Kemudian juga ada dari masker masuk di kategori kami. Aromatherapy pads masuk di kami. Kemudian juga sampai ke puzzle, sampai juga ke ready to drink dan ready to eat product. Jadi kita lebih dari 11 SKU. Tahun-tahun berikutnya kami akan fokus ke banyak kategori itu di luar dari alat kesehatan. Betul kata Bapak, dari pandemi akan berakhir dengan endemi. Tapi jangan lupa dengan menjadi endemi akan muncul banyak konser, akan banyak muncul pertemuan-pertemuan. Nah, kami memiliki hak juga terhadap flagship store dari Tiny Ten, flagship store dari mereka. Kalau Bapak lihat Line Friends, mungkin videonya bisa diputar ya, dari tim bisa ada lihat gak videonya. Itu memasuki Line Friends store itu perlu antri 2 jam. Nah, kami ingin salah satu penggunaan dana IPO kami yaitu kita akan mendirikan K-pop store, flagship store untuk memajang lebih dari 100 SKU produk-produk kami. Kira-kira itu akan terlaksana di pertengahan tahun depan sampai akhir tahun. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan menjawab. Nah, ini contohnya ya, bisa dikasih lihat ya. Yang kopi ada? Nah, itu. Dapat sini aja. Nah, thank you. Ini produk-produk kami, Pak. Ini ada aromatherapy patch. Di sini ada tumbler yang sudah dijual di Alfamart. Akan dijual, sedang dipromosi, Bapak bisa lihat di Alpha Gift. Dan juga ada BTS Coffee, kita sedang urus BPOM dan halalnya. Jadi tahun depan ini banyak produk-produk kami yang masuk di pasaran. Dan margin kami cukup bagus, Pak. Ada pertanyaan di radio ya kemarin, di radio maupun di forum-forum. Pak, apakah yakin double digit? Pak, apakah target pertumbuhan seperti apa? Kami sangat yakin. This is a success story dan true story kami bahwa kami bisa bertumbuh antara 10-15% dari sales dan juga di gross margin, dan gross margin masih tetap sama di 30-45%. Jadi kami secara laba maupun dividen hanya satu-satunya perusahaan yang punya IP yang punya pertumbuhan double digit, kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mengki dan Pak Christopher. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya saya buka. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara sesi press conference ini dapat kita akhiri dan saya serahkan kembali kepada Bu Asti. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo, Bapak Ibu. Boleh kita berikan sekali lagi apresiasi untuk jajaran manajemen. Terima kasih Pak Mengki, Bu Adeline, Pak Chris, Pak Jackie, sekali lagi tentunya Pak Bowo juga menjadi moderator pada kesempatan press conference ini. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah juga mendukung dan menghadiri acara siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kesuksesan PT Multimedika International Tbk. Sampai jumpa di acara selanjutnya.